Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fridolin Patibengu. Saya dari kelas 11 IPS 8. Saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh COVID-19 dalam Dunia Pendidikan. Bab 1, pendahuluan adalah latar belakang. Indonesia saat ini sedang dilanda oleh sebuah virus yang dinamakan virus corona atau COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, di negara Cina. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke semua negara termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan saja. Virus ini telah membuat masyarakat kehilangan pekerjaan dan telah memakan banyak korban. Banyak warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus ini. Dan banyak juga yang diantaranya yang berhasil pulih dari virus tersebut. Virus corona atau COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan, menyebabkan infeksi paru-paru, hingga berujung kematian. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini juga bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, maupun ibu hamil. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Presiden Jokowi telah menghimbau untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, maupun beribadah juga dari rumah pada masa pandemi virus corona ini. Dalam dunia pendidikan, virus corona atau COVID-19 ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya perubahan program pendidikan yang biasa dilaksanakan. Dapat diuraikan di antaranya yaitu diliburkannya sekolah-sekolah, ditiadakannya UNBK dalam semua jenjang pendidikan, ditiadakannya pertemuan tatap muka dalam pembelajaran yang bisa dilaksanakan di kelas, serta proses perkuliahan diberhentikan. Kini para guru atau dosen dan serta mahasiswa-mahasiswi memanfaatkan teknologi untuk proses belajar mengajar, berkomunikasi hingga melaksanakan UTS dan UAS. Dalam aspek kebijakan pendidikan, semua institusi pendidikan diminta untuk menghentikan proses belajar mengajar di tempat menjadi bentuk belajar dari rumah untuk bisa tergabung dalam forum belajar mengajar via daring. Dibutuhkan bantuan akses internet sebagai penghubung antar perangkat yang digunakan oleh pelajar dan pengajar maupun untuk mengeksplorasi. Terdapat beberapa aplikasi pendukung seperti Zoom, GCR, dan Edmodo. Namun seperti yang kita ketahui, proses pembelajaran daring yang dilaksanakan masih kurang maksimal karena ada hal yang perlu diperhatikan, di antaranya ialah adanya gangguan jaringan, minimnya paket data yang dimiliki, dan keterbatasan untuk beli jet. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, dapat menjelaskan apa itu virus corona. Yang kedua, menjelaskan
tentang gejala munculnya virus corona. Yang ketiga, ada dampak dari virus corona. Yang keempat, ada cara mengatasinya. Setelah rumusan masalah, ada tujuannya. Yang pertama, untuk menjelaskan apa itu corona. Yang kedua, untuk menjelaskan gejala-gejala dari virus corona ini. Yang ketiga, untuk menjelaskan dampak dari virus corona. Yang keempat, untuk menjelaskan cara mengatasi. Selanjutnya di bab 2 ada kerangka teori. Yang pertama, wabah virus corona. Terus ke bawahnya gejala dari virus corona. Terus dampak dari virus corona, dan kita dapat mengetahui cara mengatasinya. Itu adalah bagian-bagian dari kerangka teori. Bab 3 ada pembahasan. Yang pertama, pengertian dari virus corona. Virus corona ini adalah virus yang menular dengan sangat cepat dan mempengaruhi sistem pernapasan hingga berujung dengan kematian. Terus yang kedua, ada gejala dari virus corona. Gejalanya adalah kita merasa pusing, terus flu, batuk pilek, dan bisa mengakibatkan kematian. Tanda-tanda yang lain juga seperti demam, dan juga bisa menyerang sindrom pernapasan. Terus yang ketiga, ada dampak dari virus corona. Dampak dari virus corona ini menjadi hal utama dari dunia pendidikan, yaitu di dunia pendidikan terjadinya yang awalnya sekolah tatap muka, adanya virus corona tersebut, sekolah-sekolah ditutup dan menjadi pembelajaran dari rumah bagi siswa-siswi. Terus yang keempat, ada cara mengatasinya. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan hindari perkumpulan dengan melakukan social distancing atau berjaga jarak. Yang terakhir, kita harus menjaga kebersihan diri kita dan makan makanan yang sehat, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Bab 4 yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini adalah mengenai virus corona. Virus corona ini virus yang tidak diidentifikasi sebelumnya oleh manusia. Virus corona ini juga menular dengan sangat cepat dan berujung dengan kematian. Yang kedua, sarannya adalah selama masa pandemi ini kita harus mengikuti protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan, serta memakai masker dan menjaga kebersihan diri kita sendiri.
Terima kasih banyak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.